Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu semua yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Jusenan dan semua guru TK Dharma Wanita Jusenan. Ibu-ibu, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang program yang berkaitan dengan P5 yang sebelumnya juga kita sudah mengagendakan, nggih. Jadi akan saya paparkan, yaitu ada program-program yang dilaksanakan yang akan kita tindak lanjuti, yaitu di TK kita Dharma Wanita Jusenan. Jadi ini menindaklanjuti tentang Kombel, nggih, komunitas belajar sekolah. Nah, ibu-ibu semuanya sehat, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Akan saya paparkan tentang rencana tindak lanjut dari program yang saya buat ini adalah saya menggunakan judul yaitu Geli 3, yang artinya gerakan literasi olahraga dengan bermain seru, sehat dan melestarikan olahraga tradisional. Ya, jadi program di sekolahan kita nanti yaitu tentang melestarikan olahraga tradisional, ya, permainan tradisional seperti itu. Selanjutnya yaitu program rencana tindak lanjut Geli 3, gerakan literasi olahraga dengan bermain seru, sehat dan melestarikan olahraga tradisional. Adapun Ibu, latar belakang yaitu permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan sangat bermanfaat sekali bagi tumbuh kembang anak. Namun dengan perkembangan zaman, permainan tradisional semakin hilang dan bahkan anak tidak mengenalnya. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Jadi ibu-ibu, intinya dari program ya P5 itu akan kita ajak anak-anak yaitu untuk bermain tapi permainan tradisional. Karena apa? Yang sekarang sudah zaman modern, jadi permainan tradisional itu sudah hilang. Bahkan peserta didik sekarang itu tidak mengenal yang namanya permainan tradisional. Oleh karena itu mari kita lestarikan, kita tunjukkan ya bahwa mungkin di leteng kita mengalami ya Bu ya, masih mengalami dengan permainan-permainan tradisional. Kira-kira apa saja ya? Apa Bu? Engkleng, peta umpet, bak sodor, dam-daman, ente, ya, nekeran, ya, banyak sekali ya. Iya, nanti kita programkan seperti yang sudah kita bahas yang kemarin-kemarin ya Bu ya. Ya, jadi kita hidupkan kembali permainan tradisional biar anak-anak itu mengenal yang namanya permainan tradisional. Dan permainan tradisional juga termasuk olahraga ya, mensehatkan tubuh juga fisik ya. Jadi dengan permainan tradisional yaitu P5-nya anak mandiri, seperti kritis, berpikir kritis, terus kemudian aktif seperti itu ya Bu ya. Oke, lanjut. Tujuan program Geli 3 tadi gerakan literasi apa Bu? Gerakan literasi olahraga dengan bermain seru, sehat dan melestarikan olahraga tradisional. Di antaranya satu, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa ya. Jadi budaya bangsa itu ada permainan tradisional, dan untuk karena ini zaman modern, anak-anak sekarang tidak mengenal yang namanya permainan tradisional. Nanti kita wujudkan ya Bu ya di sekolah kita. Nanti kita terus Kombel kita yaitu melestarikan permainan tradisional. Oke, selanjutnya meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik yang menyenangkan. Ternyata permainan tradisional itu juga termasuk fisik Bu ya, olahraga. Jadi olahraga bukan olahraga harus anak itu yang modern ya, bermain seperti sepak bola, kemudian basket dan lain sebagainya. Tapi kita aktifkan ya, nanti kita programkan P5-nya yaitu permainan tradisional. Selanjutnya
untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti ada kerjasama, kemudian ada komunikasi, sportif ya. Nah, itu kita wujudkan bahwa sekolah kita itu ada program yaitu Gelitika Gerakan Literasi Olahraga. Selanjutnya nomor 4, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antara siswa. Ada apa Bu? Kerja sama, kolaborasi ya, seperti itu. Nah, adapun capaian langkah dan hasil yang kita harapkan yaitu 1, siswa mengenal minimal 5 permainan tradisional yang sederhana. Seperti apa ya tadi? Engkleng, nekeran, kelereng, iya, baksoder, peta umpet ya, terus kucing-kucingan ya. Iya. Itu jadi anak itu mengenal permainan-permainan tradisional, minimal 5 permainan tradisional ya, kita tampakkan, kita lestarikan lagi ya permainan tradisional biar anak-anak itu lebih mengenal bahwa kita zaman kita dulu kita selalu permainan seperti itu. Sekarang permainan hilang nggih. Iya, karena dari orang tua wis pokoknya kan belajar cekeli HP, belajar cekeli HP seperti itu ya. Ternyata itu tidak membahagiakan anaknya. Untuk selanjutnya langkah-langkah yaitu siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain permainan tradisional. Jadi nanti kita memberikan contoh kepada anak-anak, ada beberapa permainan tradisional yang harus kita lestarikan, dan itu adalah permainan tradisional Indonesia yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya siswa dapat mengikuti permainan dan dapat bekerja sama dengan teman dalam suatu permainan. Berarti adanya bekerja sama, kolaborasi. Misalkan seperti permainan nekeran itu ada beberapa anak. Iya. Kemudian ada kucing-kucingan. Berarti kita harus ada yang jadi dan ada yang sebagai seperti itu ya. Jadi ada kerja sama. Selanjutnya siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Harus sportif. Jadi sebagai guru ya harus pintar-pintar ya, apalagi anak TK. Nanti kita buat hadiah semua ya Mbak Nita ya. Jadi menang kalah kalau di TK itu harus semua mendapat reward, mendapat hadiah. Itu spesialnya guru TK ya. Jadi yang kalah pun dapat hadiah sebagai apa Bu? Penyemangat, motivasi. Oke. Selanjutnya yang ketiga hasil yang diharapkan yaitu mengadakan lomba tentang permainan tradisional. Jadi kita hidupkan lagi, kita lestarikan lagi, dan program ini kita di sekolahan kita diadakan ya. Itu yang P5 seperti itu. Kemudian mengadakan kegiatan latihan. Jadi kalau setiap hari Jumat ya betul ya. Sesekali nanti kita mengadakan permainan tradisional. Sudah kita laksanakan ya itu ya. Selalu ya. Engkleng, baksoder seperti itu. Oke, selanjutnya mengadakan diskusi tentang nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Nah, dan memberikan penghargaan reward bagi semua anak. Kalau TK semua anak Bu, tapi kalau SD, SMP, SMA pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kalah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau di TK gak dapat mesti nangis, guru nih melu nangis seperti itu ya. Jadi memang benar guru TK harus pintar-pintar aja Bu ya. Oke, selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, jadi jenis program kita yaitu intrakurikuler. Kenapa? Karena kegiatan tersebut di jam pembelajaran. Kalau anak di luar jam pembelajaran, setelah pembelajaran pasti anak sudah ngantuk, capek, tidak bersemangat karena pelaksanaan di jam pembelajaran. Skala program seluruh peserta anak didik yaitu nanti kelompok A, B1 dan B2. Kemudian pengaturan program yaitu di halaman samping sekolah. Selain itu kita dekat lapangan ya betul ya. Iya. Selain itu banyak ya, dekat ya sini ya lingkungan ya. Ada yang di Kuncen, Sendang Kuncen. Di perumahan itu ya ada. Wah, di Kota Madiun tuh banyak ya fasilitas ya. Nah, nanti bisa kita laksanakan di situ ya, di Pendopo. Alhamdulillah ya. Nah, bejo manggon Kota Madiun. Selanjutnya yang kedua, mitra dalam Kombel yaitu kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam Kombel, nggih.
Bagaimanapun setiap saya mau mengadakan program ini juga saya konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian guru PJOK ya olahraga dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk prestasi Kombel. Berdiskusi, memfasilitasi pembuatan karya gitu kemarin ya. Kemudian pelaksanaan SEM artinya sport education model. Jadi nanti anak itu ada yang jadi pemimpin, ya, ada yang jadi modelnya seperti itu. Jadi untuk Kombel ini ya, jadi anak dilibatkan. Jadi tidak guru tapi anak. Bahkan kegiatan pun untuk permainan tradisional kita tampilkan anak yang memilih seperti itu ya, berdiferensiasi. Oke, selanjutnya. Kapasitas yang dimiliki, kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, aset thinking yaitu ada manusia, yaitu kepala sekolah, guru dan siswa. Ini harus ada, siswa tok ya gak berjalan, kepala sekolah tok nggak berjalan, guru tok nggak berjalan. Siap. Kemudian yang kedua yaitu fisik, halaman samping sekolah serta pendukung lainnya. Kemudian 3 sosial, yaitu aturan sekolah berdampak kepada seluruh yang ada di sekolah, Kemudian finansial yaitu memang kita gunakan dari dana BUP untuk membeli seperangkat yaitu alat-alat permainan tradisional. Lingkungan, alhamdulillah kita berada di lingkungan pasar atau banyak toko ya, sehingga mudah untuk mencari alat tradisional, neker, sing penak-penak kapur, karet seperti itu. Selanjutnya yang keenam yaitu politik, kebijakan kepala sekolah. Kemudian di sini ada ya, kemarin sudah dibentuk ketua Kombel juga, kemudian komite juga dan puskesmas. Alhamdulillah kita dekat dengan puskesmas. Kenapa harus puskesmas? Nanti kalau ada anak yang jatuh atau mungkin kurang fit seperti itu, berarti kita lebih politiknya, termasuk ini kapasitas aset yaitu ada puskesmas. Yang ketujuh yaitu agama dan kebudayaan, jenis permainan tradisional ya, kebudayaannya, dan alhamdulillah sekolahan kita dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya nah, rencana evaluasi ya Bu ya, nanti diantaranya ada observasi, nanti mengamati antusias dan keterlibatan siswa dalam kegiatan semua, nanti ya terlibat semua dalam kegiatan P5 yaitu permainan tradisional ya, untuk fisik. Kemudian ada rubrik penilaian yaitu oleh guru PJOK ya. Sebetulnya saya bukan guru PJOK ya Bu ya, karena mengikuti ini PKG, diseminasi PKG PJOK, jadi nanti akhirnya saya harus mau jadi guru olahraga, jadi bisa undang saya nanti ya, bisa ya genahe jadi pas ngoleh sertifikat asli ya. Kemudian ada refleksi siswa ya, penilaian oleh siswa. Oke, nah ini ada kemungkinan dan tantangan Bu. Tantangan, tempat berada di jalan raya ya, sebelah TK, ini tantangan, berarti kita harus fokus ya. Walaupun sudah ditandai tutup ya, tutup itu ada pakai iya, nah itu tapi masih ada 1 atau 2 kendaraan yang nekat melewati jalan dalam kegiatan permainan tradisional. Tapi tetap solusinya ada Bu, kita cari tempat yang lebih nyaman aman yaitu di lapangan atau mungkin di lingkungan yang kuncen gitu, sendang, banyak sekali di sini ya. Tapi iya, hanya saya cantumkan di lapangan saja. Di sebelah sekolah ada lapangan kelurahan milik kelurahan. Oke, selanjutnya terima kasih. Ini adalah program kita, Kombel kita di sekolah, yaitu nanti pas P5-nya kita sudah bahkan sering melaksanakan ya. Iya, itu permainan tradisional kita lestarikan lagi, kita hidupkan lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan. Enggak? Itu ada pertanyaan kah? Sudah cukup? Oh sudah. Oh ya, nanti jadwal sudah ya. Saya sudah membuat jadwal, cuma tidak saya paparkan di sini ya. Jadi
kegiatan P5 bisa 1 semester 2 kali, ya, bisa satu semester 1 kali, 1 tahun 2 kali bisa. Jadwal saya dalam 1 minggu, jadi 5 hari itu nanti adalah kegiatan permainan tradisional. Jadi langsung 1 minggu berturut-turut seperti itu. Sudah Bu? Sudah ya? Nanti semoga program-program ini akan terlaksana, yang akan nantinya sangat bermanfaat kepada peserta didik kita. Anak-anak semakin sehat, guru-guru semakin sehat, ya. Tentunya semakin bahagia, ya, karena pembelajaran ini harus dibuat senyaman mungkin, sesenang mungkin, dan sebahagia mungkin. Apalagi untuk anak TK, ya. Anak TK itu pokoknya harus bermain sambil belajar sambil bermain, ya. Matur suwun atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus rakok pateni.